Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, apa kabar kalian semua? El mendoakan supaya kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Teman-teman, buat kalian saat ini yang menjadi pejuang rupiah, alur cerita kali ini sangat cocok untuk kalian semua. Tidak salah lagi, ini adalah alur cerita Beast Tamer. Kisah ini bercerita tentang Rain. Ini teman-teman, dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai Beast Tamer. Sebetulnya pekerjaan Rain biasa-biasa aja, hanya membantu regu pahlawan untuk melakukan misi-misi mereka. Tentu saja sebagai Beast Tamer yang gunanya hanya memanggil hewan, tentu saja pekerjaannya tidak terlalu berpengaruh, terutama untuk regu pahlawan. Akhirnya di suatu ketika, Rain kena pengurangan karyawan nih ceritanya. Dia dipecat karena dianggap tidak berguna. Bahkan pemecatan ini pun dilakukan dengan tidak baik-baik. Rain tentu saja sangat kecewa atas perlakuan teman-temannya itu. Ternyata selama ini mereka tidak pernah menganggapnya teman. Akhirnya Rain pun bingung, aku harus gimana selanjutnya? Ia berpikir, ya sudah, aku coba saja untuk mendaftar menjadi petualang. Sepertinya menjadi petualang itu seru. Akhirnya mendaftar Rain untuk menjadi petualang. Ternyata ada ujian masuk untuk menjadi petualang, karena petualang juga harus ada skill-skill tertentu. Apabila petualang gagal dalam menjalankan misi-misinya, tentu saja akan membuat malu serikat petualang. Tentu saja kemampuan Rain untuk berkomunikasi dengan para binatang membantunya dalam lolos ujian untuk masuk ke serikat petualang. Ketika ia kembali setelah menyelesaikan ujian untuk masuk ke serikat petualang, tiba-tiba dari hutan terdengar suara. Itu adalah suara Ciwi. Akhirnya Rain langsung segera bergegas masuk ke dalam hutan. Ternyata memang betul ada seorang Ciwi yang memang betul-betul sedang kesulitan. Tentu saja Rain langsung saja tanpa pikir panjang membantu Ciwi itu. Ia memang punya kemampuan analisa yang bagus. Dan akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Ternyata gadis ini adalah gadis dari ras terkuat, yaitu ras kucing. Disitulah Rain memulai awal persahabatannya dengan Kaneda. Ternyata sebagai Beast Tamer, Rain mampu untuk membuat kontrak dengan ras-ras terkuat yang ia jumpai. Kaneda betul-betul mengagumi akan kebaikan hati Rain. Ia pun dengan sukarela membantu Rain dalam perjalanannya sebagai petualang, dan ia berharap Rain akan segera naik peringkat. Pekerjaan petualang memang mengambil misi-misi dan mendapatkan uang dari misi-misi yang telah diselesaikan. Satu demi satu misi diselesaikan oleh Rain dan Kaneda dengan cukup mudah setiap harinya. Sampai pada suatu ketika, ada satu misi yang cukup sulit. Misi ini adalah untuk membersihkan suatu jembatan penghubung ke kota Horizon. Jembatan itu sepertinya diganggu oleh anjing yang galak. Tentu saja kalau hanya untuk melawan anjing galak, Rain dan Kaneda langsung saja bergegas. Ternyata sesampainya di jembatan, ternyata jembatan itu bukan diganggu oleh anjing galak, tetapi oleh si cantik ini. Walaupun gadis ini terlihat sangat cantik, namun ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak salah lagi, ini adalah gadis dari ras naga, salah satu ras terkuat. Rain dan Kaneda pun sebetulnya kesulitan untuk menaklukkan gadis naga ini. Akhirnya Rain pun menggunakan kemampuannya untuk berbicara dengan kawan-kawan hewannya, dan kawan-kawan hewannya pun membantu Rain dalam mengalahkan gadis naga ini. Tentu saja gadis naga ini bernama Tania. Setelah berhasil menaklukkan Tania, Rain hanya meminta Tania untuk meminta maaf pada penduduk kota dan menyuruh Tania untuk segera pergi ke tempat yang lain. Namun ternyata Tania memang tidak punya tempat lain untuk dituju, dan ia bahkan mengagumi akan sikap baik hati Rain. Begitu saja Tania pun ingin dikontrak dengan Rain, seperti Kaneda. Dan Rain pun membuat kontrak dengan Tania. Dengan berlalunya waktu dan seringnya ia mengambil misi-misi,
di mana di misi-misi itu Rain harus menjadi seseorang yang diandalkan untuk setiap pekerjaan. Rain menyadari kalau selama ini yang membuat ia dipandang tidak berguna oleh teman-temannya adalah karena ia kurang percaya diri. Ternyata semakin ia percaya diri dan yakin akan kemampuannya, Rain sebetulnya adalah orang yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan mampu untuk melakukan skill-skill yang tidak dimiliki beast tamer lainnya. Seperti beast tamer pada umumnya hanya bisa berkomunikasi dengan 2 binatang. Namun Rain mampu untuk berkomunikasi dengan banyak binatang dalam satu waktu. Ternyata ketika berada di tempat yang seharusnya, kita mampu untuk memiliki kekuatan di luar batas diri kita yang dulu. Rain bersama dengan Kanade dan Tania sedang berjalan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Arios. Ia adalah partner Rain yang dulu di Regu Pahlawan. Mereka meminta bantuan pada Rain untuk mendapatkan perisai di dalam hutan sesat yang digunakan untuk membasmi Raja Iblis. Meski Rain setuju untuk membantu para Regu Pahlawan yang dulu membuangnya, namun Kanade dan Tania tak terima karena para Regu Pahlawan menghina majikannya, yaitu Rain. Setelah itu, Arios mengajak duel Rain. Di sisi lain, Kanade harus berhadapan dengan Agat. Duel yang cukup membosankan karena mereka berdua tak sebanding. Kanade dengan mudah mengalahkan Agat. Sementara di sisi lain, Tania berhadapan dengan Lennane dan Mina. Tidak berbeda jauh dengan pertarungan Kanade, Tania pun mampu dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya dengan hanya menggunakan jentikan jari. Sementara itu, Rain yang berhadapan dengan Arios, sepertinya Rain nampak kesulitan melawan Arios. Namun, walau begitu, Rain merasa bahwa kekuatan Arios sangat jauh di bawah Kanade dan Tania. Arios terkejut, ternyata kekuatan Rain sungguh berbeda dengan Rain yang dulu. Lalu mereka berdua pun beradu ilmu sihir. Meskipun sihir Arios kuat, namun Rain berhasil mengalahkannya dengan kekuatan pengendali serangga. Dengan begitu, Arios kini tidak dapat bergerak. Dan ia pun menyerah pada Rain. Kemudian para Regu Pahlawan diminta untuk meminta maaf kepada Rain. Setelah itu, Rain berserta kedua temannya menuju hutan sesat. Karena hutan yang terlalu lebat dan mereka tak tahu jalan, Rain pun menggunakan skill untuk masuk ke dalam raga burung dan mencoba mencari jalan melalui pengamatan udara. Dan mereka mulai berjalan. Namun sepertinya mereka tersesat. Lalu Tania menggunakan sihirnya untuk menunjukkan jalan yang sesungguhnya. Ternyata mereka tersesat karena di hutan ini ada sihir ilusi. Ilusi tersebut berasal dari pohon ini. Tania meminta Kanade untuk menghancurkan pohon tersebut untuk menghilangkan sihir ilusinya. Namun saat Kanade hendak menghancurkannya, ada peri yang muncul dari pohon itu dan mengusir Rain dan kedua temannya. Mereka pun kabur. Setelah itu,
Rain mengatur rencana untuk membujuk peri tersebut. Dan karena kegigihan Rain dan bantuan teman-temannya, akhirnya peri tersebut mau untuk berbicara dengan mereka. Peri itu bernama Sora. Rain menjelaskan bahwa ia sedang mencari perisai yang ada di hutan ini, yang digunakan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan ia meminta agar penghalang yang di pohon itu dihapuskan. Namun Sora menolaknya, karena pohon tersebut adalah akses untuk masuk ke desa peri. Ia tak ingin para warga panik nantinya. Dan tentang perisai tersebut, Sora langsung memberikannya kepada Rain. Karena memang sudah ada kesepakatan pada pahlawan terdahulu untuk memberikan perisai itu. Setelah mendapatkan perisai itu, Rain dan kedua temannya pun pergi. Namun Rain menghampiri Sora karena sepertinya Sora menyembunyikan sesuatu. Rain mencoba meyakinkan Sora agar percaya padanya. Lalu Sora pun bercerita pada kala itu Sora dan saudara kembarnya yang bernama Luna sedang ada urusan, sehingga mereka harus keluar dari pohon penghalang. Sayangnya mereka bertemu dengan pasukan Raja Iblis, dan karena tak sanggup melawan, akhirnya Luna ditangkap oleh Shadow Knight. Ia adalah pasukan Raja Iblis. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Rain pun siap sedia untuk membantu Sora menyelamatkan kembarannya. Oke teman-teman, begitu saja alur cerita dari El kali ini. Teman-teman, memang ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita menjadi orang yang dihormati dan ditakuti banyak orang. Tetapi teman-teman, ingatlah selalu kalau apa yang kita miliki mungkin tidak akan selamanya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menurut kita tidak berguna atau beban, ternyata mereka itu pun sangat-sangat membantu hidup kita. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman telah menonton alur cerita dari El kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dari alur cerita El selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua selama ini. Sehat selalu teman-teman, see you.